Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Kakak yakin dan percaya hari ini adik-adik sudah mandi, sudah sikat gigi, ya. Itu tandanya kalau adik-adik sudah siap untuk beribadah, ya. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Oh ya, sebelumnya kakak mau minta, Michelle ada hari ini, Michelle kelas tunas? Oh ya, Michelle kelas besar ada? Ini adanya Michelle aja, tolong Kak. dibuka, Michelle. Michelle hari ini ada? Ada, Kak. Shalom, Michelle. Michelle? Shalom, Kak. Atau ini, ada? Michelle? Iya, Kak. Michelle? Iya, Kak. Coba suaranya diaktifin dulu, Michelle. Udah, Kak, udah. Emo ada, Emo? Emo? Ada nggak Emo? Oh, ada ya? Emo ada? Bisa jawab kakak, Emo? Emo? Ada, Kak. Ada, Kak. Shalom, Michelle atau Emo? Bisa jawab kakak? Shalom, Kak. Udah, Kak, mereka udah jawab barusan. Oh, udah ya? Oke. Siapa yang jawab duluan ke kakak ya? Michelle ya? Tadi Michelle, Kak. Oh ya, Michelle. Halo, shalom Michelle. Shalom, Kak. Oh ya, Michelle. Kita kan mau ada pujian untuk pembuka. Michelle bisa berdoa, doa pembukaan hari ini? Siap dia? Siap tidak? Siap, Kak. Siap ya. Jadi setelah pujian ini, Michelle berdoa untuk pembukaan ibadah kita pada pagi hari ini ya. Oke, Kak. Ya, terima kasih Michelle untuk kesediaannya. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau bawa hati kita mau menjadi diri kita sebagai hambanya Tuhan, mau menjadi anak yang setia kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, hingga semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jadi kita kembali katakan, ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas
segala yang punya itu milikku, itu milikku, inilah yang ku punya. Tapi sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami minta Michelle untuk berdoa. Ya Kak, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu masih selalu hadir bagi kami semua sampai saat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih mengizinkan kami pagi ini untuk bertemu dan saling melihat wajah-wajah kami walau hanya lewat Zoom. Kiranya Tuhan berkati kami dalam sekolah minggu hari ini, biarlah kami dapat memuji dan menyembah, juga mendengarkan sebagian dari firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan selalu memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Michelle, Tuhan Yesus memberkati ya. Oke adik-adik, bagi adik-adik yang mau memberikan persembahannya setelah ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik bisa transfer ke rekening di layar adik-adik ya. Persembahannya dapat ditransfer ke rekening atas nama Kak Stefani ya. Oke adik-adik, yuk kita mau lanjut, mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin menjadikan kita supaya menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Tuhan ingin kita tetap setia karena kasih-Nya Tuhan Yesus itu untuk selama-lamanya untuk kita semua. Kita bangga nggak punya Allah seperti Tuhan Yesus? Bangga. Yuk, sebagai ucapan bangga kita kepada Tuhan, kita mau angkat pujian, biar bumi akan berlalu. Tepuk tangan ya adik-adik. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa adik-adik? Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, tak
Suamiku pengharapan ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti hilang dibanding dengan kasihmu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Oke, tepuk buat kemuliaan Tuhan. Oke, hari ini kakak buka ruang kesaksian untuk adik-adik yang mau bersaksi buat Tuhan Yesus. Ayo, siapa cepat dapat. Boleh kelas kecil, kita sampai dengan kecil, sedang sampai dengan tunas. Ayo, dibuka unmute-nya. Mikrofonnya dibuka, siapa yang mau bersaksi buat Tuhan? Ayo. Ada? Ada adik-adik? Saya itu aja, Kak. Oh, Gabi ya? Oke, Gabi mau nyanyi buat Tuhan? Yuk, mulai ya. 1, 2, 3. Seperti wanita mengurapemu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap melayanimu. Yeay, hebat. Tuhan memberkati Gabe luar biasa. Ya, satu lagi. Ayo, siapa? Satu lagi. Dari sedang sampai tunas dong. Ayo, satu aja. Siapa yang mau nyanyi buat Tuhan, please? Luis, mau? Aku. Siapa tuh? Siapa ya? Siapa yang mau tadi? Sebutin namanya. Siapa yang mau nyanyi buat Tuhan? Tadi siapa? Ayo, satu lagi. Siapa? Jiges. Belum bikin kita aku. Christine, Kak. Christine. Christine. Oke, 1, 2, 3. Ya, aku. Ya, oke. 1, 2, 3, Christine. Oh, Gabriel. Oke, berdua deh. Oke. Ya udah yang berdua. Apa ya? Udah yang apapun terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku lakukan, tapi-Mu Tuhan lewat jalan berliku dalam lembah curang, tak pernah ku lakukan. Kasih-Mu Tuhan Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu.
Di mute. Kakak di mute. Kakak di mute, Kak. Kak Yusuf aja Kak. Di mute Kak. Lagunya. Oke, Tuhan Yesus memberkati itu Gabriel dan Christine dan juga tadi Gabe ya. Oke, adik-adik kita mau siapkan hati kita buat Tuhan. Siapa yang masih ingat cerita khususnya dari kelas Batita sampai dengan kecil tentang Batu Ranu? Kenapa sih bisa terjadi sampai ada banjir? Ayo, karena Tuhan menyuruh semua masuk ke dalam Batu Ranu, tapi banyak yang nggak taat. Yang taat itu cuma keluarganya siapa? Keluarganya Nabi Nuh dan anak-anak serta menantunya. Yang lainnya kena air bah. Tapi setelah Tuhan mendatangkan bencana itu, Tuhan Yesus menyesal adik-adik. Dan akhirnya Tuhan Yesus berjanji kepada semua makhluk di bumi ini bahwa dia akan sehabis hujan itu kadang muncul pelangi ya. Pelangi itu maknanya apa? Siapa yang pernah lihat pelangi? Siapa yang pernah lihat pelangi? Iya ya, itu kalau ingat pelangi berarti kita ingat perjanjian Tuhan kepada semua makhluk yang di bumi bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan lagi air bah. Masih penasaran ceritanya adik-adik? Ikuti ibadah sampai selesai hari ini, oke? Yuk kita angkat pujian pelangi sehabis hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah mengganti harta yang tak ternilai dan abadi. Sekali lagi seperti pelangi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukamu,
di balik dukaku telah menanti harta yang tak terhilang dan abadi. Di balik dukaku, di balik dukaku telah menanti harta yang tak terhilang dan abadi. Kami percaya untuk setiap janji-Mu Tuhan, ketika Engkau mengatakan pelangi Tuhan dan kami bisa melihatnya, itu bertanda Tuhan bahwa Tuhan setia kepada janji-Mu Tuhan, Engkau tidak akan mendatangkan air bah lagi kepada penduduk di dunia ini. Terima kasih Bapak untuk setiap janji dan firman-Mu yang Kau nyatakan, yang Kau genapi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kakak kami dengan luar biasa, dengan hikmat yang berasal daripada-Mu, untuk mereka bisa mengajar kami dengan baik. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut kakak-kakak kami, itu berasal daripada-Mu saja. Dan kami mau mendengarkannya, kami mau menjadi anak yang setia, kami mau menjadi anak yang menjadi anak seorang hamba bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kau memberkati juga kakak-kakak yang lain yang mendampingi kami Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkat-Mu khusus juga melimpah atas mereka semua. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Jadi oke, bisa kembali, bisa pilih kelasnya masing-masing ya, dari balita sampai dengan kecil dan dari kelas sedang sampai dengan menengah. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Shalom, Kak. Sehat? Shalom, Kak. Shalom Kak. Wah, mantap. Sehat semuanya? Sehat Kak. Ya. Sekolah udah pada masuk ya? Udah pada masuk ke udah Pagi Kak. Saya belum masuk Pagi. sekolah Kak. Oh, soalnya ada yang tatap muka. Karena kemarin dia beberapa anak sekolah udah tatap muka. Kalian belum ya? Udah Kak. Oh, udah. Gimana, seru nggak tatap mukanya? Seru Kak. Tetap ini nggak prokes kan? Tetap prokes kan? Besok malah aku udah mulai tatap muka Kak. Tapi tetap ini kan, ada protokol kesehatan kan? Ada. Iya, Kak. Iya. Ya, walaupun tatap muka, tapi kalian tetap harus hati-hati ya. Soalnya kan ada dari kalian yang belum divaksin, kan? Karena umur jadi belum divaksin. Shalom. Shalom tuh kakak Kezia yang ngajak. Oke? Oke. Mantap, Oke. mantap. Thank you, Kak Dede. Shalom, adik-adik. Shalom. Shalom, Kak. Shalom Kak. Oke, adik-adik. Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Siapa yang minggu lalu datang? Saya. Datang minggu lalu. Wah, keren. Tepuk tangan dulu dong buat adik-adik yang masih rajin beribadah sampai hari ini ya. Itu keren tuh adik-adik ya. Karena kan kita sekarang ibadahnya online. Jadi adik-adik bisa ibadah masing-masing dari rumah. Bahkan ada yang ibadahnya nggak telat sama sekali ya. Datangnya pagi-pagi. Itu keren banget. Keisha salut banget. Oke. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan adik-adik. Tapi berarti adik-adik nanti mic-nya itu boleh dinyalain kalau adik-adik mau jawab pertanyaan ya. Jadi kalau misalnya Kak Kesha tanya apa, terus adik-adik mau jawab pertanyaan, baru dinyalain. Tapi kalau Kak Kesha lagi nggak tanya, berarti mic-nya bisa dimatiin lagi. Oke, semuanya? Nih Kak Kesha nanya nih, oke? Jawab berarti oke, nyalain dulu. Oke, sip. Oke, sip. Berarti Kak Kesha share screen dulu ya.
Nah, udah kelihatan belum adik-adik? Dah. Udah. Oke, terima kasih. Sip. Oke. Tidak. Iya, betul sekali ya. Jadi hari ini Kak Kisya mau membawakan firman Tuhan. Judulnya adalah marah. Boleh nggak ya? Nah. Nggak boleh, Kak. Nggak boleh, Kak. Oke. Boleh. Boleh, Kak. Nah, coba sekarang Kak Kesha mau tanya dulu pertanyaan ini. Ini kan kalau marah gini ya mukanya ya adik-adik ya. Kak Kesha mau tanya dulu, siapa di sini yang pernah marah? Banyak. Banyak ya. Biasanya coba adik-adik yang mau jawab pertanyaan raise hand dulu ya. Nanti Kak Kesha tunjuk dulu. Tahu nggak caranya raise hand? Ada di bagian reaction. Ya, betul. Ada di bagian reactions. Itu ada raise hand, tangan gini, gambarnya tangan begini. Nah, jadi di bawah ada reactions, adik-adik klik, terus ada gambar raise hand begini. Nah, coba Kak Kesha mau tanya sama siapa nih? Sama, nah ya, jadi itu raise hand ya. Sama Luis deh, sama Luis. Kak Kesha tanya sama Luis. Luis, kamu pernah marah nggak, Luis? Pernah. Biasanya marahnya karena apa, Luis? Coba, marahnya karena apa Luis biasanya? Masih di mute sayang? Masih di mute? Nyalain dulu mic-nya. Adik mengganggu. Oh, biasanya marah karena adiknya gangguin gitu ya? Oke, sip. Terima kasih Luis sudah sharing. Ya, siapa lagi yang pernah marah? Coba tadi kan banyak tuh yang pernah marah. Ada Johan. Ayo, Johan coba. Jadi adik-adik kalau raise hand-nya pakai reaction ya. Jadi nanti adik-adik raise hand, baru Kak Kesha tunjuk. Misalnya kayak ini nih, Johan angkat tangan, baru Kak Kesha tunjuk gitu. Silakan Johan. Johan apa Mario nih? Johan, oke Johan. Johan pernah marah nggak? Pernah, Kak. Kenapa marahnya? Ya karena kadang Kak suka iseng. Adik-adik suka iseng. Ini rata-rata marahnya karena diisengin adiknya ya. Oke, sip. Kalau gitu terima kasih Johan. Ada lagi yang pernah marah yang mau sharing? Coba. Siapa nih? Mika. Ayo Mika. Mika, kamu pernah marah Mika? Pernah, Kak. Kenapa marahnya? Karena teman-teman suka usilin. Oh, teman-teman. Oh, teman-teman suka gangguin gitu ya, suka usilin ya. Oke, terima kasih Mika. Oke, adik-adik. Nah, berarti adik-adik tadi kan rata-rata pas Kak Kesha tanya marah, apakah kamu pernah marah? Rata-rata di sini semua jawabannya sama ya, pernah marah. Dan Kak Kesha pun juga pernah marah. Dan kalau ditanya marahnya karena apa ya? Macam-macam. Bisa karena diisengin adik, diisengin kakak, diisengin temen. Bisa juga karena mungkin ada teman kita yang ngomong kasar sama kita, ya kan? Pernah nggak adik-adik? Nah, Kak Kesha pernah tuh dulu. Nah, jadi atau lain sebagainya. Jadi kalau pernah betul. Jadi kalau ditanya pernah marah atau enggak, pasti pernah marah. Nah, marahnya karena apa? Marahnya bisa macam-macam. Nah, sekarang adik-adik, Kak Kesha mau tanya. Menurut adik-adik ya, marah itu boleh nggak sih? Ayo. Nggak boleh, Kak. Nggak boleh. Wah. Siapa yang bilang nggak boleh? Saya, Kak. Boleh. Oke. Nggak Siapa boleh, yang Kak. Oke, kata Salvino juga nggak boleh, kata Luis. Ya, nggak boleh. Kak. Nggak boleh ya. Siapa yang bilang boleh marah? Saya, Kak. Oke, kata Mika boleh. Terus kata siapa lagi yang boleh? Berto, kameranya belum nyala, Berto. Nyalain dulu ya. Nah, berarti boleh marah ya. Oke, selain Mika sama Berto, siapa yang bilang boleh marah? Berarti yang lain, kenapa? Berarti yang lain bilang marah tuh nggak boleh ya? Boleh, Kak. Boleh, Kak. Boleh apa enggak nih jadinya?
Boleh. Boleh, Kak. Ya, jadi ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Nah, hari ini Kak Kesha mau ajarin sesuatu nih. Marah itu boleh nggak ya? Nanti Kak Kesha akan jawab, oke? Nah, pertama-tama adik-adik, Kak Kesha mau kasih tahu dulu nih adik-adik lihat di slide-nya ya. Pertama-tama Kak Kesha mau kasih tahu sebuah fakta. Wah, fakta itu kan artinya sebuah kenyataan ya adik-adik ya. Fakta yang pertama adalah marah itu sebenarnya adalah salah satu jenis emosi. Nah, emosi itu kaget, emosi senang, emosi sedih, emosi muak. ya, betul kata Mika. Emosi itu ada banyak adik-adik. Emosi itu bukan cuma marah doang, tapi ada emosi senang, ya, perasaan senang. Emosi itu artinya perasaan. Jadi marah itu adalah salah satu jenis perasaan adik-adik. Kan kita perasaan bisa macam-macam ya. Ada perasaan rasanya senang, ya kan? Ada perasaan apa lagi? Coba disebutin. Ini ada gambarnya nih. Ada perasaan apa lagi? Marah, Kaget, marah, sedih, jijik. takut. Betul. Perasaan senang, perasaan takut, perasaan sedih, perasaan marah, perasaan apa lagi? Kaget ya. Perasaan apa lagi adik-adik? Jijik. Jijik, ya bener. Ih, jijik. Ya, itu juga perasaan. Hijau. Ya, nah, jadi betul itu semua adalah jenis perasaan. Ya, Kenzi. Perasaan apa lagi, Kenzi? Jijik itu kan kayak bitbuk resek. Iya, jijik itu kalau kita ngelihat sesuatu terus hihi gitu ya. Itu namanya jijik. Terus ada perasaan terharu juga. Ya. Nah, itu semua adalah perasaan atau emosi. Nah, marah juga adik-adik. Marah itu adalah salah satu perasaan atau emosi. Jadi sama aja kalau kita merasa senang, kita lagi punya perasaan senang. Nah, sama kita juga bisa jadi punya perasaan marah. Nah, itu jadi adalah salah satu jenis emosi. Dan yang namanya emosi atau perasaan, nah, emosi atau perasaan itu adalah pasti pernah dialami oleh semua orang. Ya, coba semuanya dinyalain mic-nya terus bilang semua orang. Semua orang. Oke, bagus. Ya, nah jadi adik-adik, semua orang itu pasti pernah punya emosi, pasti punya perasaan. Kadang-kadang kita pernah merasa sedih. Misalnya kita memelihara hewan peliharaan, terus hewan peliharaan kita mati gitu ya. Nah itu pasti kita sedih kan adik-adik, wah hewan peliharaan kita mati. Atau misalnya kita habis lagi terima rapot terus dapat nilai bagus, wah pasti kita merasa senang. Nah jadi itu adalah perasaan dan semua orang pasti pernah merasakan seperti itu. Sama seperti marah adik-adik, semua orang juga pasti pernah marah. Ya, termasuk Kak Kesha juga pernah marah. Semuanya pernah marah. Nah, menurut adik-adik kalau Tuhan Yesus pernah marah nggak ya? Enggak. Pernah nggak ya? Nah, coba siapa yang bilang pernah, siapa yang bilang belum? Benar, Kak. Oke ya. nanti ya, adik-adik. Itu, Kak. Ya, adik-adik dengerin ya. Nanti Kak Kesha akan ceritain sampai akhir. Kalau adik-adik ikutin sampai akhir, adik-adik akan tahu Tuhan Yesus pernah marah apa enggak ya. Nah, jadi itu ya adik-adik faktanya. Yang pertama bahwa marah itu adalah salah satu jenis emosi. Dan karena itu adalah emosi atau perasaan, maka semua orang pasti pernah merasakannya. Pasti pernah sedih, pasti pernah senang, pasti pernah marah, pasti pernah jijik, pernah kesel, ya, pernah terharu dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi adik-adik kalau ditanya marah itu sebenarnya boleh atau enggak, jawabannya itu sebenarnya adik-adik marah itu adalah sesuatu yang wajar. Nah, ya coba semuanya bilang, dinyalain mic-nya, bilang marah itu wajar. Apa, Kak? Marah itu wajar. Itu wajar. Ya, nah wajar itu apa? Tadi Luis nanya. Wajar itu adalah sesuatu yang biasa terjadi. Nah, jadi wajar itu artinya udah biasa. Bukan sesuatu yang gimana-gimana banget adik-adik. Tapi wajar itu berarti udah biasa. Nah, itu artinya wajar. Jadi sebenarnya marah itu ya sesuatu yang biasa. Boleh. Wajar kalau kita marah itu boleh-boleh aja sebenarnya, normal. Ya normal kalau kita merasa marah. Wajar kalau kita merasa marah.
Nah, jadi adik-adik kalau misalnya ditanya marah itu boleh atau enggak, jawabannya marah itu boleh karena itu sebuah emosi yang semua orang bisa jadi merasakan. Nah, tapi catatannya kalaupun marah itu boleh karena itu adalah emosi, adik-adik ada catatannya nih. Catatannya adik-adik harus tahu dulu bahwa marah itu ada 2 jenis. Coba semua tangannya gini nih. Nah, 2 peace. Coba di layar tunjukin supaya Kak Kesha tahu. 2 gini peace. Yes, betul. Ada 2 jenis marah. Yang pertama adalah marah yang merusak. Nanti Kak Kesha jelasin ya, marah yang merusak tuh kayak gimana. Yang kedua adalah marah yang tidak merusak. Nah, ya, jadi itu ada 2 jenis. Ada yang merusak, ada yang tidak merusak. Oke, Kak Kesha jelasin dulu satu-satu. Yang pertama adalah marah yang merusak. Marah yang merusak itu kayak gimana sih? Nah, adik-adik bisa lihat di layar ya. Kalau dia marahnya itu tidak beralasan kepada orang lain. Jadi tiba-tiba marah aja. Bangun tidur, padahal nggak ada apa-apa sih. Terus tiba-tiba kesel aja sama mama. Tuh kesel aja sama adik. Padahal nggak ada apa-apa. Mereka juga nggak ngapa-ngapain. Kesel-kesel sendiri gitu. Nah, Kali Kak, kenapa Mika? mungkin kemarin berantem kali sampai keinget sampai besokan harinya. Jadi bangun tidur langsung marah ke adiknya. Oh, jadi berantemnya dari kemarin ya. Jadi masih kesel ya. Bangun-bangun. Nah, adik-adik ya bisa jadi atau bisa jadi juga kadang-kadang misalnya Begadang tuh. iya, jadi karena habis berantem kemarinnya gitu ya. Nah, jadi yang pertama adik-adik yang tidak boleh itu adalah nih, kalau marah yang merusak itu tidak boleh adik-adik. Karena marah yang merusak itu nggak jelas marahnya, nggak baik. Nah, misalnya contoh yang itu tadi, marah nggak beralasan. Terus kedua, marah sebagai pelampiasan kemarahan kepada orang lain atau sesuatu. Misal, contoh nih yang paling sering terjadi, Kak Kesha juga pernah. Kak Kesha bangun, kesiangan nih. Waduh, telat kan, panik kan, mau berangkat ke sekolah. Aduh, telat nih. Akhirnya, karena Kak Kesha bangun kesiangan, telat bangun, terus Kak Kesha jadi kesel. Nah, keselnya tuh nggak jelas. Nggak tahu kesel sama siapa, bukan salah siapa-siapa sebenarnya, tapi Kak Kesha kesel sendiri. Akhirnya sama mama Kak Kesha misal ditanya, kamu mau sarapan apa? Nggak tahu ah, gitu. Kesel gitu ya. Padahal sebenarnya bukan salah mamanya Kak Kesha. Kak Kesha emang kesel aja karena bangun kesiangan. Nah, tapi marahnya jadi marahin mamanya Kak Kesha atau marahnya sama adiknya Kak Kesha misalnya. Padahal mereka nggak salah apa-apa. Nah, itu contohnya pertama. Ada lagi contohnya, misalnya kita punya kotak pensil gitu ya, kotak pensil kesayangan. Ini barang kesayangan kita nih. Nah, kita jaga banget. Terus udah gitu nggak sengaja kotak pensilnya jatuh. Padahal jatuh sendiri, bukan salah siapa-siapa. Jatuh sendiri, terus akhirnya ada bagiannya yang rusak atau yang patah. Kita kesel kan? Ya, namanya barang kesayangan kan? Terus rusak lagi, wah kita kesel. Tapi karena kita kesel nih, barang kita rusak, terus kita jadi marah-marah. Di rumah, jadi cemberut. Ditanya misalnya anaknya namanya Joko ya, misalnya contoh doang. Namanya Joko, misalnya tanya, Joko kamu kenapa? Ditanya sama temannya. Gue tau wah, kesel. Cuek jadinya sama temennya, jawabnya gitu. Padahal temennya juga nggak salah apa-apa ya adik-adik ya. Emang rusak sendiri, kesel sendiri. Nah itu namanya marah karena kita pelampiasan. Kita marah akan sesuatu, tapi kita melampiaskannya ke hal yang lain, ke orang lain. Nah itu yang kedua. Ini juga marah yang merusak, yang tidak boleh adik-adik. Yang ketiga, marah yang meluap-luap. Nah meluap-luap tuh contohnya apa? Kalau marah bisa sampai teriak-teriak kenceng banget. Pernah nggak adik-adik lihat orang yang marahnya sampai teriak-teriak kenceng banget. Sampai tetangga pada dengar. Pernah nggak? Ada yang pernah? Gak pernah, tapi pernah ngeliat orang gila kayak gitu. Oh, pernah lihat orang gila ya? Teriak-teriak sampai Tapi lihat orang gila doang, Kak. Iya, Jeges pernah lihat orang marah-marah sampai teriak-teriak? Nggak pernah sih, tapi sayanya yang marah-marah. Wah, Jeges kalau marah teriak-teriak juga nggak? Teriak-teriak. Nah, berarti Jeges kayak yang marahnya teriak-teriak ya. Jadi marah tuh sampai
teriak-teriak kenceng banget sampai satu rumah semua bisa dengar, bahkan tetangga juga bisa dengar. Nah, itu marah yang meluap-luap. Atau lebih parahnya lagi adik-adik, kalau bukan cuma teriak-teriak tapi sampai banting-banting barang. Nah, siapa di sini pernah marah sampai banting-banting barang? Saya, Kak. Ya, pernah ya. Jadi pernah ya, saking keselnya nih, misalnya kita kesel, kita lempar. Wah, ya. Misalnya kita kesel sama siapa, misalnya sama teman kita atau sama keluarga kita, terus akhirnya kita banting, kita lempar. Nah, itu adalah salah satu contoh marah yang meluap-luap. Nah, ini juga bukan marah yang baik, adik-adik ya. Jadi marah itu kan sebenarnya cuma perasaan, tapi perasaan itu ketika kita merasa marah, terus kita melakukan apa, itu yang penting. Ya, jadi marah itu boleh, wajar. Tapi respon kita pas lagi marah atau sikap kita pas lagi marah itu yang kita harus melihat, boleh atau enggak, merusak atau enggak. Oke? Nah, terus contohnya terakhir, marah yang merusak. Kemarahan yang berlanjut pada kebencian. Nah, jadi misalnya di sekolah ada teman yang ngatain kita nih. Ya, misalnya ngatain kita apa gitu, ngatain kasar lah pokoknya. Terus kita marah kan sama dia. Kita marah nih, karena dia ngata-ngatain kita. Lu kenapa sih ngomong begitu, gini. Ya, kita marah. Jangan ngomong kayak gitu loh. Terus teman kita, iya. Gitu. Nah, udah tuh selesai adik-adik. Tapi mulai besoknya kita udah benci dari dalam hati. Pokoknya mulai besok gue gak mau temenan sama lu lagi. Waduh ya. Jadi gak mau temenan lagi. Setiap kali papasan di jalan nih, ada temennya, kita gitu ya, nggak mau lihat, nggak mau nyapa gitu karena udah kesel. Nah, itu contohnya kalau kita marah, tapi marahnya memang cuma hari itu doang. Tapi setelah hari itu bukan cuma marah, tapi marahnya berubah jadi benci. Dan bencinya itu yang terus-menerus ada di dalam hati kita. Nah, ini juga sesuatu yang merusak adik-adik. Nggak boleh. Kalau marah itu wajar, tapi marah itu artinya nggak boleh lama-lama. Nanti Kak Kisha akan tunjukin selanjutnya. Yang marah yang boleh itu yang seperti apa. Oke? Nah, jadi 4 hal ini adalah contoh marah yang merusak, yang tidak boleh. Kalau kita marah nggak beralasan, jadi nggak ada apa-apa, tapi kita tiba-tiba marah, itu nggak boleh. Yang kedua juga, kalau kita marah sebagai pelampiasan, orang lain nggak salah apa-apa, tapi kita jadi marah sama orang lain. Nah, itu kita melampiaskan ke orang lain. Itu nggak boleh juga. Atau yang ketiga, marah yang meluap-luap. Marah sampai teriak-teriak, marah sampai banting-banting barang. Itu juga tidak boleh. Dan yang keempat adalah marah yang membuat kita jadi benci. Itu juga nggak boleh. Nah, ini ada contohnya sebenarnya adik-adik di Alkitab. Yaitu kisah tentang Kain dan Habel. Siapa yang pernah dengar cerita tentang Kain dan Habel? Aku, Kak. Pernah? Ya, pernah ya. Oke, coba sekarang Kak Kisha tanya, Kain dan Habel ini anaknya siapa sih? Anaknya Adam dan Hawa, Kak. Adam dan Hawa, Kak. Ya, dan Hawa. ya betul adik-adik ya. Jadi Kain dan Habel ini adalah anak dari Bapak Adam dan Ibu Hawa ya. Jadi mereka kakak beradik. Kakaknya siapa? Yang kakak yang mana? Kain atau Habel? Kain. Ya, betul ya. Adanya. Ya, betul sekali. Jadi kakaknya adalah Kain, adiknya adalah Habel. Oke. Nah, jadi adik-adik mungkin pernah ya dengar cerita ini di mana suatu hari mereka lagi mau mempersembahkan kepada Tuhan, memberikan persembahan. Jadi Kain dan Habel lagi mau ngasih persembahan nih ke Tuhan. Nah, Kain karena dia adalah seorang petani, adik-adik, Kain ini dia mempersembahkan sebagian hasil tanahnya. Ya, jadi sebagian hasil tanahnya itu dia pilihin, terus dia persembahkan kepada Tuhan, ditaruh di atas mezbah adik-adik. Nah, sedangkan hasil persembahan dari Kain ini itu tidak diterima oleh Tuhan adik-adik. Ya, jadi tidak diterima. Tapi Habel ini juga mempersembahkan adik-adik kepada Tuhan. Tapi Habel ini karena dia seorang gembala ternak, ya, dia seorang peternak, dia ini mempersembahkan
hewan ternaknya dia, tapi yang terbaik dia pilih domba yang paling banyak dagingnya, paling banyak lemaknya. Pokoknya dia pilih dari semua dombanya dia pilih yang paling bagus, dan itu yang dia persembahkan kepada Tuhan. Nah, karena Habel ini memberikan yang terbaik adik-adik, maka Tuhan tuh senang sama persembahan Habel. Akhirnya persembahan Habel diterima sama Tuhan. Nah, adik-adik pasti tahu ceritanya. Setelah itu, Kain yang melihat persembahannya Habel diterima, sedangkan persembahannya Kain gak diterima. Yang Kain rasakan apa adik-adik? Dia marah. Marah. Betul, dia marah. Ya, betul. Dia marah, dia kesel gitu kan. Kenapa kok persembahannya Habel diterima, persembahan aku enggak? Mana sih? Dia kesel sendiri adik-adik ya. Dia sangat marah dan mukanya juga, kalau orang marah mukanya gimana? Orangnya kalau orang marah mukanya berseri-seri enggak? Enggak. Kalau orang marah mukanya muram, cemberut. Ya gimana coba ekspresinya kalau marah? Tuh ya, alisnya biasanya turun. Terus mukanya monyong-monyong bibirnya gitu ya. Kesel gitu ya. Nah, itu kalau lagi marah biasanya mukanya gitu. Nah, jadi adik-adik pas Kain merasa marah itu, Tuhan tuh mengingatkan Kain. Sebenarnya Tuhan udah ingetin Kain. Kain, kamu kenapa? Ya udah ditanya sama Tuhan. Tuhan mengingatkan Kain supaya Kain bisa terus berbuat baik, supaya Kain tidak berdosa. Karena Tuhan udah tahu nih sebenarnya di dalam hatinya Kain seperti apa. Tuhan tahu Kain marah. Makanya Tuhan mengingatkan Kain supaya tidak berbuat dosa. Nah, ingat tadi kata Kak Kesha. Kain marah. Marah itu boleh atau enggak adik-adik? Jawabannya? Tidak. Boleh. Jawabannya boleh, marah itu boleh. Ya, jadi Kak Kesha kasih tahu ya sekarang jawabannya yang benar. Marah itu boleh atau enggak? Boleh. Boleh. Ya, marah itu boleh. Tapi yang tidak boleh adalah pas kita lagi marah itu kita ngapain? Nah, itu yang kita lihat. Kalau Kain pas dia marah, marahnya dia itu ujungnya adalah kepada kebencian. Nah, jadi dia marah. Tadi ya salah satu marah yang merusak, marah yang benci. Seperti ini. Akhirnya dia punya rencana jahat sama adiknya, sama si Habel. Dia ajak Habel pergi ke padang, dan di padang sepi, nggak ada siapa-siapa. Dia pukul adiknya sampai adiknya terluka dan akhirnya meninggal. Nah, ini marah yang tidak boleh. Marah ada di dalam hatinya dia merasa marah, tapi respon dia setelah itu pada saat dia marah, dia melakukan hal yang lain, yaitu dia benci sama adiknya. Benci aja udah nggak boleh adik-adik ya. Tuhan nggak mau kita anak-anak Tuhan punya kebencian, nggak mau. Bukan cuma benci, tapi dia juga pukul. Berarti kan dia melakukan kekerasan, itu juga nggak boleh. Apalagi bahkan sampai adiknya meninggal. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi marahnya boleh, tapi mukulnya itu nggak boleh. Dorong temen, dijorokin gitu, itu juga nggak boleh. Ngomong kasar karena kita marah, itu juga nggak boleh ya. Nah, jadi sama seperti Kain ini, akhirnya dia pukul adiknya Habel, dan akhirnya Habel meninggal, dan Tuhan tahu perbuatan jahatnya Kain. Nah, tapi Kain nggak mau ngaku adik-adik, padahal udah ditanya sama Tuhan. Mana adikmu? Ditanya sama Tuhan. Tapi Kain bilang, nggak tahu, emangnya aku yang jagain adikku? Jawabnya gitu, masih kesel adik-adik. Jadi dia tidak mau mengakui. Nah, ini adalah contoh marah yang merusak adik-adik. Yang tadi Kak Kesha jelaskan. Jadi ini boleh atau enggak marah yang merusak? Nggak boleh ya. Jadi nggak boleh kalau marahnya merusak. Belum apa-apa tiba-tiba karena kita kesel sendiri, satu rumah jadi kita omelin semua. Satu rumah jadi kita marahin semua. Mama, kakak, adik, semuanya. Padahal karena kita kesel sendiri. Nah, itu nggak boleh adik-adik ya, ini namanya marah yang merusak. Nah, mungkin adik-adik bertanya-tanya, terus Kak Kesha, tadi katanya marah boleh. Yang boleh tuh yang kayak gimana? Nah, siapa yang merusak? Iya, betul sekali Mika. Yang boleh adalah marah yang tidak merusak. Betul. Seperti apa sih marah yang tidak merusak? Mau Kak Kesha kasih tahu? Mau, oke. Jadi marah yang tidak merusak, nah ini dia ada gambarnya ya. Yang pertama adik-adik, marah yang tidak merusak artinya adalah marah yang
Terkendali. Coba adik-adik semuanya bilang terkendali. Sip, terima kasih adik-adik. Jadi marah yang terkendali. Artinya kita bisa mengendalikan kemarahan kita. Marahnya nggak sampai meluap-luap yang tadi Kak Kisha cerita. Marahnya nggak sampai banting-banting barang. Karena kita bisa mengatur atau mengendalikan kemarahan kita. Dan gunanya untuk apa marah? Marah untuk menegur kesalahan. Misalnya contoh, kita punya teman yang ngatain kita kata-kata yang kasar. Kalau kita marah itu wajar. Nah, tapi kita marahnya harus dikendalikan adik-adik. Kita bisa bilang sama teman kita, lu jangan ngomong kayak gitu. Itu bukan kata-kata yang baik. Besok ngomongnya jangan kayak gitu ya. Nah, jadi kita ngomongnya sambil marah, tapi kita ngomongnya baik-baik adik-adik. Kita nggak balas ngatain dia, ya. Tapi kita tegur dia, karena kan ngomong kasar itu salah. Nah, jadi kita tegur untuk teman kita itu besok-besok jangan kayak gitu lagi. Nah, itu boleh. Ya, jadi marah untuk menegur kesalahan. Contohnya, pelampiasan marah yang tidak berkepanjangan. Nah, ini juga boleh. Ya, jadi kalau kita marah itu tidak boleh lama-lama. Coba semuanya bilang, marah itu nggak boleh lama-lama. Marah itu boleh lama-lama. Ya, betul sekali ya. Marah itu nggak boleh lama-lama. Jadi setiap adik-adik merasa marah, ya nih, seperti di gambar ini nih adik-adik. Gambarnya orang lagi kesel, tapi yang dia lakukan apa? Dia tarik nafas, dia hembuskan. Nah, itu adalah cara dia untuk menenangkan diri adik-adik. Ya, jadi begitu kita marah nih, kayak lagi kesel banget, ingat yang tadi Kak Kesha bilang. Tarik nafas, hembuskan. Coba bareng-bareng ya sekarang di rumah ya, nggak usah dinyalain mic-nya, nggak apa-apa. Kita bareng-bareng. Sekarang dalam hitungan ketiga kita tarik nafas. 1, 2, 3. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas sekali lagi. Hembuskan. Sekali lagi kita tarik nafas. Hembuskan. Nah ya, jadi adik-adik ingat, kalau adik-adik lagi kesel banget, lagi marah banget, ingat kata Kak Kesha tadi, pertama tarik nafas terus hembuskan. 3 kali aja adik-adik coba kayak gitu, nanti adik-adik akan merasa lebih tenang ya. Nah, dan ingat, marahnya nggak boleh lama-lama, nggak boleh berkepanjangan. Kalau keselnya pagi-pagi, berarti jangan sampai udah malam tapi masih kesel. Ya, nggak boleh lama-lama. Ingat ya. Jadi ketika adik-adik tarik nafas, hembuskan, terus perasaan marahnya itu dikeluarin adik-adik, ya. Perasaan marahnya dikeluarin di dalam diri adik-adik. Jadi akhirnya marahnya udah pergi, udah nggak ada di dalam diri adik-adik, nggak jadi kebencian. Ya, jadi itu caranya. Dan ini sama seperti tadi kan adik-adik ada yang nanya, ada yang pengen tahu Tuhan Yesus itu pernah marah atau enggak ya? Nah, jadi ternyata adik-adik Tuhan Yesus itu pernah loh marah juga. Nah, gimana ceritanya? Ini ceritanya ada di Matius 21 ayat 12 sampai 17. Ya, ini Kak Kesha ceritakan singkat aja buat adik-adik. Ini judulnya Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Nah, suatu hari adik-adik karena sudah mau ada perayaan Paskah, Tuhan Yesus pergi ke kota Yerusalem. Nah, di kota Yerusalem, Tuhan Yesus masuk nih, mau ke bait Allah, mau berdoa kan? Bait Allah kan? Dia mau pergi ke bait Allah dan dia masuk, tapi ternyata di bait Allah, tahu nggak adik-adik? Tuhan Yesus melihat ada banyak sekali orang yang pedagang. Ya, jadi dia jualan di bait Allah, ada banyak penukar uang, ya, karena kan bait Allah itu kan yang datang dari orang dari berbagai daerah ya adik-adik ya, dari berbagai suku bangsa. Jadi biasanya mereka juga nuker uang di situ gitu. Nah, itu banyak banget adik-adik, bukan cuma 1, bukan cuma 2, tapi banyak, sampai bait Allahnya itu penuh sama orang-orang yang jualan, sama para pedagang. Nih, ada yang jualan binatang, ya, jual beli binatang, ada lembu, kambing, merpati, domba. Jadi adik-adik bisa bayangin nggak? Di depan bait Allah ada kambing,
ada merpati, ada domba. Jadi penuh adik-adik mau masuk ke bait Allah. Itu ada lembu ya. Jadi wah rame. Itu udah lebih mirip sama pasar daripada sama bait Allah. Iya adik-adik lebih mirip pasar daripada bait Allah. Saking penuhnya. Nah, melihat hal tersebut adik-adik, Tuhan Yesus marah. Ya Tuhan Yesus marah. Karena Tuhan Yesus merasa loh, ini kan bait Allah. Bait Allah itu tempatnya orang ngapain sih adik-adik? Bait Allah itu? Orang berdoa, Kak. Ya, betul Emo. Betul. Bait Allah itu tempatnya orang berdoa dan beribadah, ya. Tempatnya orang berdoa dan beribadah, tapi malah penuh sama pedagang. Nah, itu yang membuat Tuhan marah. Akhirnya Tuhan membuat cambuk dari tali adik-adik dan itu dipakai untuk ngusir. Semua para pedagang, orang-orang yang ada di situ semuanya diusir sama Tuhan Yesus. Ya, meja-meja penukar uang semuanya diusir supaya mereka pergi, supaya bait Allahnya kosong, ya. Nah, jadi mereka semua akhirnya pergi, mereka mengosongkan daerah itu, area tersebut dan akhirnya bait Allahnya jadi bersih lagi. Nah, itu adik-adik. Tuhan Yesus bilang, rumah Bapakku adalah rumah doa, bukan tempat untuk jualan. Ya, jadi Tuhan Yesus marah dan Tuhan Yesus mengingatkan, menegur mereka semua. Tuhan Yesus bilang, rumah Bapakku ini tempat untuk berdoa, bukan tempat berjualan loh ya. Nah, diingetin kayak gitu sama Tuhan Yesus. Ya, nah jadi adik-adik, Tuhan Yesus juga bilang rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Nah, itulah adik-adik. Kalau tadi Kak Kesha tanya, Tuhan Yesus pernah marah atau enggak? Jawabannya pernah atau enggak? Pernah. Ya, pernah. Karena kan Tuhan Yesus juga waktu itu menjadi manusia ya adik-adik. Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia. Jadi sebagai manusia itu ada emosi marah. Nah, tapi ingat, marahnya kenapa? Ada sebabnya. Seperti Tuhan Yesus, marah ada sebabnya. Dan dia marah untuk sesuatu yang benar. Nah, benar. Karena ini tempat ibadah. Gak boleh buat jualan, apalagi kayak pasar. Nah, jadi dia marahnya beralasan adik-adik. Ada sebabnya yang jelas. Nah, itu boleh. Dan marahnya juga tidak merusak. Ya, tapi Tuhan Yesus kan nggak sampai mukulin orang-orangnya, enggak kan? Nah, Tuhan Yesus cuma mengusir aja, usir, udah semuanya biar bersih. Rumah bait Allahnya biar bersih. Nah, itu boleh. Nah, jadi adik-adik ingat, marah itu boleh, tapi marahnya tidak boleh merusak. Marahnya harus ada alasan yang jelas. Karena kita mau menegur. Nah, itu boleh. Oke? Nah, kalau terus gimana dong Kak Kesha caranya? Supaya kalau aku marahnya itu tidak merusak. Gimana caranya, Kak? Nah, caranya adalah di sini. Kita harus punya yang namanya pengendalian diri. Ayo coba semuanya bilang pengendalian diri. Pengendalian diri. Pengendalian diri. Sebentar Kak Kezia. Ya. Kak Kezia. Iya, Kak. Sebentar Kak, saya mau bicara sebentar ya. Oh iya boleh, Kak. Tolong adik-adiknya jangan bermain di chat ya. Termasuk yang memperingatkan untuk diam ya. Kalau di chat malah makin rame, oke? Nah, kita bisa fokus semua, oke? Iya, Kak. Ya udah ya. Terima kasih ya Kak Dede. Oke, sip. Kak Kesha bisa lanjutkan adik-adik? Kak Kesha, maaf. Aku mau ke kamar mandi sebentar ya. Ya, boleh silakan kalau mau ke kamar mandi, oke? Nah, jadi tadi Kak Kesha bilang gimana caranya supaya kita marah tapi marahnya tidak merusak, harus punya apa adik-adik? Pengendalian diri. Ya, betul Tia. Kita harus punya pengendalian diri. Kita harus bisa mengendalikan diri kita. Sama seperti yang ada di Alkitab kita nih, di Amsal 14 ayat 29. Ayo, semuanya buka Alkitabnya masing-masing. Kak Kesha juga buka nih Alkitab Kak Kesha nih. Amsal 14 ayat 29. Coba dibuka. Amsal 14 ayat 29. Coba. Bentar dulu, Kak. Ya. Yang sudah dapat katakan yes. Yes. Oke, Michelle sudah. Ya. Siapa lagi yang sudah dapat? Yes.
Oke, Ebo sudah. Siapa lagi yang udah dapet? Yes. Johan udah. Oke, Mika udah. Oke, Tia sudah. Ezekiela sudah, sayang. Kiela sudah. Buka Alkitabnya. Sudah, Kak. Oke, udah ya. Yuk, kita baca bersama-sama. Ya, adik-adik. Oke, kita baca bersama-sama Amsal 14 ayat 29 ya. Jadi bisa dinyalakan mic-nya. Kita baca dalam hitungan ketiga bareng-bareng, oke? Oke, Satu. Kita baca dari alamatnya dulu ya. Selalu kalau baca firman Tuhan dari alamatnya dulu. Dari Amsal 14 ayat 29 orang ya, belum Mika belum, bareng-bareng ya. Dari alamatnya dulu. 1, 2, 3. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar pengertiannya, tapi mereka cepat marah mengatakan kebodohan. Bodohan. Amin ya. Terima kasih adik-adik. Boleh di-mute lagi mic-nya. Oke. Nah, jadi adik-adik berdasarkan firman Tuhan ini, adik-adik seperti Amsal bilang, orang yang sabar itu adalah orang yang besar pengertiannya. Artinya kalau kita sabar, kita bisa mengendalikan diri, berarti kita punya rasa pengertian yang besar adik-adik. Dan itu sesuatu yang bagus. Kalau kita sabar, kalau kita bisa punya pengertian, kita bisa mengendalikan diri, itu adalah sesuatu yang bagus. Anak-anak Tuhan belajar untuk seperti itu. Tetapi kata Amsal, siapa yang cepat marah, nah dikit-dikit marah, karena ada hal ini sedikit marah. Nah, orang yang sedikit-sedikit cepat marah, berarti dia membesarkan kebodohan. Artinya dia membesarkan kebodohan itu berarti sesuatu yang nggak baik ya adik-adik. Kebodohan itu kan sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau kita besar-besarkan kebodohan, ya berarti itu kita tidak bijak sebagai anak Tuhan. Ya, kita cepat marah, nah, berarti kita membesarkan kebodohan. Ya kan di sini anak-anak Tuhan nggak ada yang mau bodoh kan? Semuanya anak-anak Tuhan kan pinter-pinter nih. Ya, jadi ingat kata Amsal, kita tidak boleh cepat marah. Dan kalaupun marah, marahnya boleh lama-lama nggak? Enggak. Nggak boleh ya. Kalau marah nggak boleh lama-lama. Jadi kalau pagi marah, berarti paling lambat siang udah harus hilang marahnya. Kalau marahnya siang, paling lambat sore udah hilang marahnya. Kalau marahnya sore, berarti paling lambat malam udah hilang marahnya. Kalau marahnya malam, berarti paling lambat besok pagi. Iya, besok pagi udah harus hilang marahnya. Ya, nah itu oke, itu keren anak-anak Tuhan ya. Jadi marah boleh, tapi marahnya tidak boleh merusak dan tidak boleh lama-lama. Oke? Oke, dan jadi adik-adik Kak Kisha akan tutup dengan sebuah ayat hafalan buat adik-adik. Nah, nanti Kak Kisha akan tunjukin ayatnya. Tapi sebelum marah, tadi yang Kak Kisha bilang ya, sebelum marah ingat dua hal ini. Coba semuanya tangannya gini, dua, supaya Kak Kisha bisa lihat. Oke ya, sebelum adik-adik marah, adik-adik ingat dua hal ini. Hal yang pertama, tanya ke diri sendiri. Kenapa ya saya harus marah? Ada nggak sebabnya? Ada nggak alasannya kenapa saya harus marah? Dan yang kedua, tanya, apa dampaknya buat saya dan orang lain kalau saya marah? Apa pengaruhnya kalau saya marah? Baik buat saya atau buat orang lain? Kalau misalnya pertanyaan yang pertama pas kita lagi kesel, terus kita tanya, kenapa ya saya marah? Terus ada alasannya, ya saya marah karena kayak tadi, adik gangguin saya. Nah, berarti kan ada alasannya tuh. Sekarang yang kedua adik-adik, kalau saya marah, apa efeknya buat saya dan juga orang lain sama adik saya? Kalau saya marah, ntar bisa jadi adik jadi nangis misalnya. Nah itu kan ada efeknya kan, ada dampaknya kan. Nah berarti kita tanya, perlu nggak nih kita marah? Apakah ya udah marah tapi kita ngingetin adik aja, tegur aja, tapi nggak boleh sampai marah teriak-teriak. Kenapa sih gini-gini? Nggak boleh. Yang ngomongnya baik-baik. Jangan ya, jangan digangguin ya. Ini lagi belajar atau apa? Ya ngomongnya baik-baik. Oke. Nah, jadi sebelum marah, ingat tadi ambil nafas, hembuskan, terus tanya dua hal ini.
kenapa ya aku marah? Dan kalau aku marah, efeknya apa ya? Oke, adik-adik? Ya, jadi kalau marah, ada 2 hal ini yang bisa dilakukan. Dan ayat hafalan kita adik-adik, seperti tadi Katisha bilang, kalau marah tidak boleh lama-lama. Ya, sama seperti ayat hafalan kita dari Efesus 4, ayat 26. Coba dibuka di Alkitabnya. Ayo, buka bareng-bareng ya adik-adik Alkitabnya ya. Walaupun di slide-nya Kak Kesha ada, tapi adik-adik juga buka sendiri di Alkitabnya. Efesus 4, ayat 26. Yang sudah dapat katakan hore. Hore. Oke, ada lagi? Masih? Ya. Oh ya, masih bentar, masih dicari. Oke, boleh. Kak Kesha tungguin. Kalau udah bilang hore ya. Chelsea, udah Chelsea? Hore. Sudah, Kak. Oke, Chelsea bilang hore. Chelsea bilang hore. 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 Ya, sip. Good. Bagus. Kenzi udah belum? Kenzi? Udah, Kak. Udah. Oke, yuk kita baca bareng-bareng ya. Efesus 4 ayat 26. Oke. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah buat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amin. Terima kasih adik-adik. Nah, jadi ingat kata Efesus tadi. Kalau kamu marah, jangan sampai marahnya kamu itu membuat kamu jadi berbuat dosa. Ya, jangan sampai kita marah terus jadi berbuat dosa. Itu sesuatu yang nggak boleh. Firman Tuhan katakan, kalau marah jangan sampai berbuat dosa. Seperti tadi Kain, dia marah, dia pukul adiknya sampai adiknya meninggal. Nah, itu dosa adik-adik, itu tidak boleh. Ya, jadi marahnya boleh, tapi jangan sampai berbuat dosa karena kita marah. Dan sebentar ya, dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya kalau kita kayak tadi Kak Kesha bilang, kalau kita marahnya pagi-pagi, jangan sampai matahari udah terbenam, udah malam tapi masih marah. Nah, itu juga nggak boleh karena marah kita nggak boleh lama-lama. Oke, jadi itu firman Tuhan hari ini dan itu ayat hafalannya. Tadi Mika mau tanya apa sayang? Kan di firman Tuhannya sebelum matahari terbenam ya. Ya. Kalau udah malam kita marah, berarti gimana tuh Kak? Iya, karena udah nggak ada matahari ya. Iya, betul. Mika bilang, jadi sebenarnya firman Tuhan ini katakan itu untuk menunjukkan sebenarnya bahwa marahnya nggak boleh lama-lama, Mika. Gitu. Jadi kan kalau matahari terbenam berarti udah mau berganti hari tuh. Marahnya udah sampai 1 hari itu berarti, Mika. Nah, itu yang nggak boleh. Makanya tadi Kak Kesha bilang, kalaupun kita marah di malam hari, besok paginya udah harus hilang marahnya. Ya, jadi harus kita keluarin marahnya dari dalam hati kita keluarin supaya kita nggak marah lagi. Gitu Mika. Oke? Jadi maksudnya nggak boleh lama-lama ini. Oke? Oke ya. Jadi itu ayat hafalannya adik-adik. Berarti bisa dihafalkan. Kalau sudah hafal bisa dibuat dalam bentuk video nanti dikirim ke kakak koordinatornya. Ya, jangan lupa paling lambat itu hari Rabu ya, hari Rabu. Nah, jadi kalau udah hafal hari ini nih setelah ibadah mau langsung bikin juga boleh, lebih bagus lagi ya. Jadi nanti bisa langsung dikasih ke kakak koordinatornya. Oke? Oke, itu aja. Berarti Kak Kesha mau absen dulu. Tadi udah di absen belum ya Kak Flori? Udah sempat di absen atau belum? Belum Kak, aku absen ya. Boleh Kak. Oke, Angelika. Saya. Angelika ada ya. Afel Efraim Pramono. Ada saya. Oke. Yang tadi bilang saya siapa? Angelika ya? Saya. Saya siapa tuh? Mika. Oh, Mika. Ntar dulu, belum dipanggil. Oke, Angelika ada Afrel. Michael. Saya. Elkania. Glorio. Gwen. Jagus.
Gwen ada ya, Gwen? Ya, hadir. Oke, Gwen. Jegus? Hadir. Oke, sih. Luis? Hadir. Tia? Hadir. Matthew? Hadir. Graciela? Angelo? Nathanael? Alvin? Alvin? Ada ya Alvin ya. Joshua? Joshua ada ya. Andrea Bintang? Hadir, Kak. Oke, Ais? Nama aku belakangan. Ais? Chelsea? Hadir, Kak. Davian? Davian ada ya? Davian? Della? Emo? Hadir, Kak. Iela? Hadir, Kak. Flora? Hadir, Kak. Lukas? Mario? Hadir, Kak. Michelle? Hadir, Kak. Renata? Gak masuk, Kak, dia, Kak. Oke, Rio? Rio? Rio tadi ada. Berto? Hadir. Feral? Ici? Johan? Hadir, Kak. Cherry? Keisha? Hadir, Kak. Oke. Oliver? Hadir, Kak. Vano? Alvin Binsar? Ada. Alvin ada? Ada ya, di sampingnya Angelica ya. Oke. Oke, terima kasih Kak Keisha. Sama-sama, Kak. Tadi Davian udah ya, Kak? Davian Udah, Kak. Gabay? Ya Oke. udah. Sip. Oke, adik-adik. Kalau gitu sekarang berarti kita mau tutup dalam doa. Berarti Kak Keisha mau simpulkan aja. Tadi, jadi kalau ditanya marah boleh apa enggak? Jawabannya? Boleh. Boleh. Tapi marah yang boleh itu marah yang apa, adik-adik? Sabar. Udah kasar. Ya, marah yang tidak merusak. Jadi marah yang sabar, marah yang tidak kasar, marah untuk menegur, marah yang tidak meluap-luap. Nah, itu boleh. Oke, adik-adik? Dan kalau kita lagi mau marah, tadi Kak Keisha bilang, kita bisa melakukan apa supaya kita bisa tenang? Ya, tarik nafas, buang nafas. Terus tanya 2 pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ingat nggak? Ayo, kalau kita lagi mau marah, tanya 2 pertanyaan apa? Tanya ke diri kita. Kenapa harus marah? Sama yang kedua? Apa dampaknya? Ya, betul Michelle. Ya. Ya, betul Emo ya. Jadi apa dampaknya kalau saya marah? Oke, sip. Bagus. Adik-adik semuanya berarti mendengarkan dengan baik. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Dan nanti Kak Keisha juga akan putarkan. Ini ada doa berkat dari Om Eri. Yuk kita berdoa dulu ya. Bersatu dalam doa dulu. Dan bersatu dalam doa. Adik-adik lipat tangan tutup mata. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu bisa ikut sekolah minggu. Tuhan, ajari kami anak-anak-Mu untuk bisa memiliki pengendalian diri. Supaya kalaupun kami merasa marah, kami tidak berbuat dosa. Dan kalaupun kami merasa marah, marah kami adalah marah yang tidak merusak. Ampuni kami kalau selama ini mungkin ketika kami marah, kami ada melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan mampukan kami mulai dari saat ini, kalau sejak kami
Sejak saat ini kalau kami marah, mampukan kami juga untuk bisa menenangkan diri kami dan supaya kami marahnya tidak lama-lama, supaya itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini, biar firman-Mu terus tertanam dalam hati kami, anak-anak-Mu, dan terus berkati kami semua Tuhan, adik-adik yang ada di sini, yang ikut ibadah ini dengan setia, dan juga adik-adik yang nanti akan mengikuti ibadah melalui YouTube. Tuhan, semuanya Tuhan berkati. Berikan kami kesehatan, berikan kami perlindungan, berkati kami dalam sekolah kami, dalam keluarga kami masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami setelah ini mau melanjutkan aktivitas kami kembali. Tuhan terus sertai kami dalam setiap hal yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Sekarang kita akan doa berkat ya adik-adik. Jadi doa berkat akan disampaikan oleh Om Eri. Kita dengar sama-sama. Salam, haleluya, haleluya. Kita boleh ibadah semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kakak-kakak yang sudah memberkati. Untuk Kak Sri, kami berdoa Kak Sri tetap semangat, tetap dalam pemeliharaan Tuhan, sehat. Tuhan berkati Kak Alek, ya, Kak Flori, Kak Novi, Kak Stefani, Kak Glenn, Kak Ica, kakak-kakak yang lain. Yang mohon maaf, saya kadang kalau begini jadi lupa siapa namanya. Tetap semangat. Terima kasih buat peran serta kakak-kakak sekalian, adik-adik juga Tuhan berkati, papa mama diberkati. Terima kasih buat persembahan yang sudah disalurkan ke nomor rekening Komisi Anak. Mari kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan rasa syukur. Kami bersyukur semua anugerah Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Berkat Tuhan tetap berlimpah, satukan kami dalam satu kasih, satukan kami tetap dalam satu pengharapan, satu iman kepada Yesus Kristus yang memberikan kesehatan, kekuatan bagi kakak-kakak pembina, hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Rohani, Abah Emak, Bapak dan Ibu Gembala, seluruh hamba-hamba Tuhan, bahkan seluruh anak-anak yang terlibat dalam ibadah Raya Anak setiap hari Minggu. Terima kasih untuk berkat-Mu, kesehatan, kekuatan, panjang umur, berkat berlimpah turun atas kami sekalian. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi sekarang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kita pergi, kita berjalan, kita ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin, haleluya. Kita jumpa minggu depan dalam ibadah Raya Anak pada jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke adik-adik, berarti Tuhan Yesus memberkati. Tunggu ya. Foto dulu ya adik-adik. Ya. Satu, yang belum dinyalain kameranya. Bisa nyalakan dulu kameranya. Oke. Oke, Oliver bisa dinyalain dulu sayang kameranya Oliver. Oke, Kak Dede juga nih. Ayo Kak Dede dinyalakan kameranya. Kita mau foto bareng. Yo, Yosua juga ya. Oke, sudah Kak Flori. Oke, siap. 1, 2, 3. Ya. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. Terima kasih adik-adik. Tuhan berkati. Tuhan berkati. See you. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat Selamat hari Minggu.